Balapan Formula E masih terus jadi perbincangan publik. Balapan yang digagas di era Anies itu dinilai memiliki banyak kejanggalan. Meski Anies sudah tidak menjabat, publik masih heboh jika balapan ini masuk pemberitaan. Belum lama ini, menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, tercantum dalam daftar jajaran steering komite atau SC Formula E. Setelah ramai dikabarkan di media, Bobi baru memberikan tanggapan. Tapi sebenarnya, Bobi sudah menolak sejak awal. Anehnya, nama Bobi lenyap saat dicantumkan. Versi Bamsud sebagai Ketua Steering Komite atau SC Formula E Jakarta, pernyataan terkesan ingin menyelamatkan wajah Formula E. Karena itu istilahnya, Bobi mundur dari jajaran SC. Padahal jauh sebelum namanya tercantum, Bobi sudah menegaskan tak ingin dikaitkan dengan Formula E. Alasan normatifnya karena dia sibuk mengurus Medan. Tapi dapat dipahami, sebenarnya Bobi tak ingin dikaitkan dengan proyek Anies Baswedan itu. Terbukti, ketika dia kecolongan namanya dimasukkan ke dalam jajaran pengurus balapan, pendukung Anies heboh menggoreng. Mereka menuduh macam-macam. Berbarengan dengan itu, mereka memuji-muji Anies. Formula E memang balapan yang penuh masalah. Mulai dari konsep hingga proses pembayaran dianggap tidak beres. Balapan itu pernah dijadikan salah satu jargon Anies. Karena selama memimpin Jakarta, dia minim gebrakan. Tapi sayangnya, ambisi Anies itu kandas. Formula E tidak sukses. Masyarakat dan negara sama sekali tidak diuntungkan dengan event tersebut. Artinya, balapan itu hanya ajang happy-happy kelompok Anies dengan menggunakan uang pajak. Sampai sekarang pun Formula E masih dalam tanda tanya besar. Sebab masalahnya masih sama dengan sebelumnya. Balapan ini tidak mendatangkan keuntungan bagi banyak orang, hanya menghambur-hamburkan uang negara. Upaya untuk memuluskan balapan ini di benak masyarakat masih terus dilakukan. Salah satunya dengan menggandeng nama menantu presiden. Sayangnya, Bobi sejak awal sudah keberatan, meskipun penolakannya dilakukan dengan cara halus. Mestinya pihak yang ditolak peka, tapi namanya tetap dicantumkan. Sehingga ketika heboh, Bobi baru tahu ternyata permintaannya belum dilaksanakan, yaitu agar namanya tidak dimasukkan. Akibatnya, serangan ke Bobi dan Jokowi masif dilakukan oleh pendukung Anies. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi publik. Jangan mudah percaya dengan isu yang berkembang, karena faktanya bisa jadi berlainan. Netizen harus cerdas dan kritis. Siapapun yang terlibat dengan kebusukan memang harus diungkap. Tapi juga harus hati-hati, jangan sampai masuk ke jebakan Batman. Misalnya, soal isu masuknya nama Bobi dalam jajaran petinggi Formula E. Banyak orang yang tidak melakukan cross-check, tapi langsung menghajar Bobi. Padahal sejak awal, Bobi sudah menyatakan penolakan secara langsung. Memang, penolakan itu tidak diumumkan ke publik, cukup tahu penyelenggaraan saja. Semoga kasus ini menyadarkan kita, tidak baik terburu-buru menghakimi, tidak bijak menyimpulkan sesuatu yang tidak benar-benar kita pahami.